Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Di balik senyum rumah tangga yang terlihat bahagia, ada kisah tragis yang bikin hati tercabik. Bayangin deh, suami yang disayang justru diam-diam mengajak selingkuhan ke hotel mewah. Tapi siapa sangka hotel itu ternyata milik sang istri sendiri. Wah, udah kayak bom waktu yang siap meledak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Arman dikenal sebagai sosok pria mapan yang lembut tutur katanya. Di depan tetangga dan keluarga, ia selalu tampak ideal, suami penyayang dan anak berbakti pada ibunya, Bu Ratna. Namun di balik itu semua, ada gelombang batin yang ia sembunyikan rapat. Dinda, istrinya adalah perempuan tangguh, lahir dari keluarga sederhana. Ia membangun usahanya dari nol. Perlahan-lahan dengan kerja keras dan ketekunan, Dinda berhasil membangun jaringan bisnis besar. Puncaknya, ia mendirikan sebuah hotel mewah yang berdiri anggun di jantung kota. Uniknya, hotel ini tidak menggunakan namanya sendiri sebagai pemilik, melainkan di bawah bendera perusahaan yang ia dirikan bersama sahabat lamanya, Arman, yang sebenarnya hanya bekerja sebagai pegawai menengah di sebuah perusahaan. Mulai merasa kecil, ia terluka karena semua orang selalu menyanjung kesuksesan Dinda. Setiap kali mereka menghadiri acara keluarga, pujian selalu mengalir untuk istrinya, bahkan ibunya sendiri, Bu Ratna, sering merasa rendah diri di hadapan menantunya. Diam-diam, perasaan iri berubah menjadi bisikan beracun. "Man, kamu jangan maulah terus-terusan dibayangi Dinda," kata Bu Ratna pada suatu sore. "Kamu itu laki-laki, kepala rumah tangga. Kalau begini terus, kamu bisa dipandang sebelah mata." Bisikan itu menancap, dan ketika Arman bertemu Maya, seorang wanita muda dengan tatapan menggoda dan senyum yang manis, ia merasa menemukan pelarian. Maya selalu bisa membuatnya merasa berarti. Pujian, belayan, dan perhatian sederhana yang membuat egonya kembali hidup. Hubungan terlarang itu semakin intens. Suatu hari, Arman memberanikan diri mengajak Maya menginap di hotel mewah yang baru saja viral karena fasilitasnya yang sangat luar biasa. Tanpa ia sadari, hotel itu adalah milik istrinya sendiri. Malam itu, Arman datang ke lobi hotel dengan penuh percaya diri. Maya di sampingnya tampak mempesona dengan gaun sederhana namun elegan. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Bu Ratna ikut serta dengan alasan ingin memastikan anaknya tidak goyah. Mereka bertiga masuk ke hotel, berjalan di bawah lampu kristal yang berkilauan. Namun, yang mereka tidak tahu, setiap langkah mereka sudah terekam kamera pengawas. Dan di ruang kontrol, Dinda sedang duduk terpaku, menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, Dinda masih terdiam di ruang kantornya. Kopi di meja sudah dingin, namun pikirannya terus bergulir. Rekaman CCTV semalam masih terbayang jelas. Ia tidak langsung marah, tidak juga menangis keras. Justru sikap tenangnya semakin menyeramkan. Ia memanggil manajer hotel. "Mulai hari ini, catat semua data tamu yang bernama Arman dan Maya. Jangan ada yang terlewat." Suaranya datar, tapi penuh kuasa. Manajer itu hanya bisa mengangguk. Di sisi lain, Arman semakin menikmati dunia barunya. Maya selalu tahu cara membuatnya merasa spesial. Setiap kali mereka bertemu, Maya memuji penampilannya, mendengarkan keluh kesahnya, bahkan menjeratnya dengan rayuan manis. Ia membuat Arman merasa hidup kembali. Bu Ratna, alih-alih mengingatkan, justru sering ikut tersenyum puas. Ia merasa balas dendam pada menantunya perlahan terwujud. "Biar Dinda tahu rasa, jangan selalu merasa paling hebat," bisiknya. Namun, ada yang tidak Arman sadari. Maya bukan sekedar perempuan biasa. Ia tahu lebih banyak tentang Dinda daripada yang terlihat. Setiap kali melangkah di lorong hotel, Maya tersenyum penuh arti. Ia tahu hotel siapa yang sedang ia injak. Suatu malam, Dinda sengaja turun ke lobi hotel. Ia menyamar dengan pakaian sederhana, seolah hanya tamu biasa. Dari kejauhan, ia melihat suaminya menggenggam tangan Maya. Keluar dari lift dengan tawa kecil, Dinda menatap lama. Dadanya bergetar, tapi senyumnya tipis terukir di wajahnya. Ia berbisik lirih, "Baiklah, kalian sudah mulai permainan, aku pun siap masuk ke dalamnya." Arman semakin berani. Ia mengajak Maya menginap di suite termahal di hotel. Ironisnya, kamar itu adalah kamar yang dulu pernah ia gunakan bersama Dinda saat bulan madu. Maya tersenyum puas saat masuk ke kamar.
Indah sekali, Man. Aku merasa seperti ratu di sini. Arman hanya bisa tersenyum. Namun untuk memenuhi semua keinginan Maya, ia mulai menggunakan kartu kredit milik Dinda. Dia toh nggak pernah peduli aku pakai untuk apa, pikirnya. Dinda yang diam-diam memantau hanya bisa menahan getir. Namun ia tidak tinggal diam. Semua bukti ia kumpulkan, catatan check-in, pembayaran, hingga rekaman CCTV. Perlahan, ia menyiapkan jebakan yang sempurna. Sementara itu, Maya mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak hanya ingin cinta, tapi juga materi. Ia menekan Arman untuk memberikan lebih, mobil baru, liburan, bahkan saham perusahaan Dinda. Di sisi lain, Bu Ratna mulai gelisah. Tatapan Maya padanya semakin menusuk, hingga suatu malam, Maya berbisik pelan. Aku tahu rahasiamu, Bu, rahasia yang tidak pernah kau ceritakan pada siapapun. Wajah Bu Ratna langsung pucat. Ada masa lalu kelam yang selama ini ia sembunyikan, dan Maya memegang kuncinya. Ketegangan memuncak ketika Dinda suatu malam menatap suaminya dan bertanya tenang. Kalau aku tahu kau berkhianat, apa yang akan kau lakukan? Arman tercekat, namun egonya membuat ia justru menyalahkan Dinda. Kau terlalu sibuk dengan bisnismu, Din. Aku merasa sendirian. Ucapan itu menusuk hati Dinda, tapi ia tetap tenang. Maya semakin rakus. Ia mulai menghasut Arman untuk menuntut hak atas saham hotel Dinda. Kau kan suami, kau berhak, rayunya. Arman yang terbakar ego mulai percaya. Ia berencana menggugat Dinda secara hukum. Namun ia tidak tahu Dinda sudah menyiapkan kontrak jebakan yang akan membuatnya hancur. Malam itu, ketika Arman membawa Maya lagi ke hotel, Dinda sudah menunggu di lorong. Ia muncul dengan gaun elegan, wajah penuh wibawa. Bu Ratna ikut terkejut. Selamat datang di rumahku, ucap Dinda dingin. Arman terperangah. Maya hanya tersenyum licik. Bu Ratna gemetar. Semua tabir seakan siap terbuka. Dinda tidak hanya membuka aib di hadapan Arman, ia menggelar pesta kejutan di ballroom hotel, mengundang kerabat, sahabat, dan rekan bisnis. Di tengah sorotan lampu, Dinda berdiri tegas. Ia memutar rekaman CCTV yang menampilkan Arman dan Maya bermesraan. Tamu terdiam, ada yang terkejut, ada yang berbisik-bisik. Arman gemetar. Bu Ratna menunduk malu, hanya Maya justru melangkah ke depan. Dengan senyum sinis ia berkata, kalian pikir aku ini siapa? Aku bukan sekedar pelakor ya. Aku adalah anak dari orang yang pernah dihancurkan keluargamu, Bu Ratna. Ruangan gempar. Arman menatap ibunya, bingung. Bu Ratna menangis. Maya menatap Dinda. Aku masuk bukan hanya untuk merebut suamimu. Aku ingin kalian semua merasakan sakitnya dihianati. Namun Dinda tetap berdiri tegak. Kau salah pion. Maya, aku sudah tahu sejak awal siapa dirimu, dan kau hanya mempercepat rencana yang sudah kusiapkan. Dengan elegan, Dinda mengumumkan perceraian. Semua aset Arman diserahkan ke lembaga amal. Rahasia Bu Ratna diungkap, dan Maya ditinggalkan sendirian, sadar bahwa ia pun telah dipermainkan oleh Dinda yang jauh lebih cerdas. Akhir cerita menutup dengan Dinda berdiri di balkon hotel, menatap langit malam. Ia berbisik lirih. Cintanya bukan hanya tentang setia atau tidak. Kadang, cinta dan keberanian untuk melepaskan ketika yang kita genggam hanya luka. Malam itu, setelah semua rahasia terkuak di ballroom hotel, Dinda berjalan keluar dengan langkah yang tampak tegak, padahal hatinya retak. Senyum dingin ia perlihatkan kepada tamu hanyalah topeng, sebab di baliknya ada tangisan yang tertahan. Ia baru saja mengakhiri sebuah pernikahan panjang yang penuh luka. Arman, pria yang pernah ia percayai sepenuh jiwa, kini hanya tinggal bayang-bayang dalam ingatan. Namun meski hatinya sakit, ia tahu keputusan itu adalah yang terbaik. Tak ada gunanya mempertahankan cinta yang sudah penuh racun. Dalam mobil yang membawanya pulang, Dinda bersandar, menutup mata, dan membiarkan satu tetes air mata jatuh. Aku sudah melakukannya dengan benar, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati yang masih remuk.
Hari-hari setelah itu menjadi masa terberat. Rumah yang dulu ramai terasa begitu sunyi. Sepi menusuk hingga ke tulang. Dinda duduk berjam-jam di kamarnya, menatap kosong ke arah jendela. Semua benda itu sekitarnya seolah punya kenangan dengan Arman. Gelas kopi, kursi makan, bahkan foto di dinding. Untuk menghindari kehancuran batin yang lebih dalam, ia memutuskan pergi jauh. Bali menjadi tujuan. Ia butuh laut, butuh udara bebas, butuh tempat di mana ia bisa menangis tanpa ada yang menatap. Di tepi pantai Kuta, Dinda duduk beralaskan pasir, mendengarkan suara ombak. Laut ini luas, kenapa aku harus terjebak dalam luka yang kecil, gumamnya. Meski suara hatinya belum sepenuhnya yakin. Malam-malamnya ia habiskan menulis di jurnal, menuliskan setiap rasa sakit, setiap kenangan pahit. Kadang ia menangis hingga matanya bengkak, tapi justru tangisannya itu perlahan menjadi obat. Sebulan di Bali mengubahnya sedikit demi sedikit. Ia belajar menerima bahwa pengkhianatan bukan akhir dunia. Setiap pagi ia berjalan di sawah Ubud, menghirup udara segar. Senyum kecil kembali muncul di wajahnya. Ia mulai sadar hidup tidak boleh berhenti hanya karena satu orang. Ia punya mimpi, punya kekuatan, punya masa depan yang lebih besar. Saat ia kembali ke Jakarta, ia bukan lagi Dinda yang rapuh. Ia kembali dengan energi yang baru, dengan keyakinan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada luka yang pernah ia alami. Jakarta menyambutnya dengan hiruk pikuk, tapi Dinda kini melihat kota itu dengan mata yang berbeda. Ia kembali ke kantornya, disambut para staf dengan hormat. Semua tahu kisah pahit yang menimpanya, tapi tak ada yang berani menyinggung. Dinda berdiri di depan timnya. Suaranya tegas, kita tidak berhenti hanya karena satu badai. Kita akan bangkit lebih tinggi. Tepuk tangan menggema. Dalam hati ia merasa bangga. Dia bukan hanya wanita yang pernah dikhianati, tapi pemimpin yang mampu membawa kapal besar bernama perusahaannya tetap berlayar. Kesibukannya menjadi obat baru. Dinda terbang ke Surabaya, ke Medan, dan Makassar untuk survei lokasi hotel baru. Ia bekerja siang dan malam, membaca proposal, menandatangani kontrak, dan berbicara di hadapan investor. Semua itu untuk menguatkan dirinya. Namun, di selesai kesibukannya, hatinya masih merindukan sesuatu. Ia rindu cinta, bukan cinta semu seperti dulu, melainkan cinta yang menenangkan jiwa. Pada sebuah gala dinner mewah, Dina bertemu Rangga, seorang arsitek muda yang baru kembali dari Eropa. Perkenalan mereka sederhana, hanya berjabat tangan dan bertukar sapa. Tapi, ada sesuatu di mata Rangga yang berbeda. Ia menatap Dinda bukan sebagai CEO besar, melainkan sebagai seorang wanita. Malam itu mereka berbincang lama tentang seni, arsitektur, bahkan filosofi hidup. Tak sekalipun Rangga menyinggung masa lalu Dinda, dan itu membuat Dinda merasa dihargai. Saat pulang, bayangan wajah Rangga terus mengikuti pikirannya. Ia mencoba menepis, aku belum siap, tapi senyum pria itu kembali muncul dalam ingatannya. Hari-hari berikutnya, Rangga mulai sering menghubungi Dinda. Pesan singkat seperti "apa kabar" atau "sudah makan belum?" membuat Dinda tersenyum kecil. Meski ia hanya membalas singkat, Rangga kemudian mengajaknya bertemu di taman kota. Mereka duduk di bangku, memandang anak-anak berlarian. "Kau terlihat damai," kata Rangga. Dinda terkejut mendengarnya. "Sudah lama aku tidak dengar orang bilang begitu," jawabnya. Senyum Rangga sederhana tapi berhasil menghangatkan hatinya. Benih cinta itu pun tumbuh perlahan. Rangga tidak pernah memaksa. Ia hadir dengan kesabaran. Ia mendengarkan Dinda bercerita tentang masa lalunya, tentang luka, pengkhianatan, dan rasa sepi. Rangga tidak menghakimi, hanya menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, Dinda menangis di hadapan pria lain dan ia merasa aman. Meski begitu, bayangan masa lalu kadang masih menghantui. Malam-malam tertentu, Dinda terbangun dengan rasa cemas, takut dikhianati, tapi sekali lagi ia ragu. Rangga hanya berkata, "Aku di sini." Kalimat sederhana itu menenangkan lebih dari janji manis apapun. Dinda mulai sadar, cinta bukan soal kata indah, melainkan kebenaran untuk tetap ada. Setahun kemudian, Dinda berdiri di sebuah taman indah. Tak ada pesta mewah, hanya keluarga dekat dan sahabat yang hadir.
Ia mengenakan gaun sederhana. Rangga berdiri di sampingnya. "Aku bersedia," ucap Dinda dengan suara bergetar. Air matanya kebahagiaan jatuh di pipi. Banyak orang yang menyaksikan. Setelah perjalanan panjang penuh luka, Dinda akhirnya menemukan pelukan yang tulus. Ia bukan lagi wanita yang hancur, melainkan wanita yang dicintai dengan benar. Dalam pelukan Rangga, ia berbisik, "Terima kasih ya sudah menungguku." Rangga tersenyum. "Terima kasih sudah mau membuka hati lagi." Mereka berciuman lembut, disambut tepuk tangan hangat. Dinda menatap langit biru, merasa yakin, "Aku sudah sampai di rumahku yang sebenarnya." Batinnya, rumah itu bukan hotel mewah, bukan tumpukan harta, melainkan hati yang tulus mencintainya. Di sanalah perjalanan cintanya menemukan arti sejati.